Ternyata keselamatan itu terjadi dalam peristiwa yang sangat sederhana. Seperti pada pagi ini, kita diingatkan apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di kota Bethlehem. Namun dalam keadaan seperti itulah justru karya keselamatan terjadi. Tuhan menghadirkan anaknya yang sulung, Sang Juru Selamat dunia. Demikian peristiwa keselamatan itu dirancang Tuhan, berawal dari kesunyian dan kesederhanaan. Marilah kita memasuki peribadatan dengan hati yang pantas dan memusatkan perhatian pada Sang Pemberi keselamatan sejati, Yesus Kristus, Penyelamat dunia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Haleluya. Selamat datang di ibadah perayaan Natal keluarga besar SMK Kristen Harapan Sejati. Tuhan Yesus telah lahir membawa sukacita ke dalam dunia ini, dan tentunya sukacita itu kita rasakan pada pagi hari ini. Amin. Oleh sebab itu saya mengundang Bapak Ibu serta teman-teman sekalian untuk mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Setelah
Saya persilakan Pak Dirgo untuk memimpin kita dalam doa. Pak Dirgo, saya persilakan Pak Dirgo. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dan mendengarkan sabda firman Tuhan dalam ibadah perayaan Natal pada siang hari ini, mari kita satu hati kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari ini kami ingat rayakan akan kelahiran-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat kudus-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami dari rumah kami masing-masing hingga kami boleh tiba di tempat ini dalam keadaan selamat sejahtera. Bapa di surga, ampuni Tuhan segala dosa dan salah kami, baik yang kami lakukan melalui pikiran kami, perkataan, terlebih perbuatan kami Tuhan, yang sering mengecewakan hati Tuhan, agar kami layak Tuhan untuk menghadap hadirat kudus-Mu. Bapa di surga, saat ini Tuhan, dalam ibadah perayaan Natal yang akan kami lakukan pada hari ini, kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan pimpin acara ini dari awal hingga akhir, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan tak kurang suatu apapun. Bapa di surga, kami serahkan hamba Tuhan yang akan memimpin ibadah kami pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikan hikmat marifat dari Tuhan, sehingga apapun yang akan disampaikan beliau dapat kami mengerti, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara ini hanya dalam tangan pimpinan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan bersyukur ini kepada Bapa di surga. Amin. Saya undang Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Percaya bahwa setiap kita hadir di tempat ini telah dipenuhi oleh sukacita Natal. Amin. Oleh sebab itu, dengan penuh semangat, mari kita angkat satu pujian dari pelaut dan benua.
Yesus. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kasih-Mu di Natal pagi hari ini. Kita angkat satu pujian Natal di hatiku. Tuhan
pendeta Paul untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami, kiranya itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami juga berdoa, biarlah Natal tidak hanya sekedar sukacita yang kami alami, tetapi lebih dari itu Tuhan, apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan dengan kami boleh menikmati Natal, itu boleh terlaksana dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, mampukan kami supaya kami benar-benar mengerti kehendak-Mu. Dan secara khusus pagi ini kami boleh mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu Tuhan yang akan menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami dan membuat kami semakin mantap untuk kami melangkah baik sebagai siswa, sebagai guru, maupun semua keberadaan kami, sehingga ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan banyak orang beroleh berkat melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, dan silakan Tuhan pakai hamba-Mu untuk sampaikan kebenaran-Mu. Amin. Selamat pagi semuanya. Saya buka masker karena takut kurang jelas suara. Ya, satu kesempatan yang luar biasa boleh berada di sini dan menyampaikan renungan Natal untuk tahun ini. Meskipun tidak banyak yang hadir, namun saya yakin dan percaya kita semua akan jadi perantara, akan jadi agen dari Tuhan untuk menyampaikan pesan Natal untuk semua, termasuk kepada para siswa. Dan secara khusus di sini ada, saya lihat banyak guru yang terutama hadir ya, ada beberapa siswa tetapi kebanyakan guru. Nah, ada sesuatu yang menarik dari Natal kali ini adalah masa transisi. Kita ini dari 2 tahun terakhir mengalami masa-masa di mana kita itu mau keluar ya takut, di dalam rumah saja ya mau gimana, mau ke sekolah juga harus berpikir lagi dan seterusnya. Tetapi di Natal tahun ini adalah masa transisi di mana kita akan mulai sesuatu yang baru, dan kita sudah terbiasa dengan yang kemarin, dan kita juga akan alami sesuatu yang baru, dan kita yakin dan percaya itu akan jadi lebih baik untuk kita semuanya. Untuk Natal tahun ini ada satu tema yang sudah tertulis di belakang, obedience, a way to be blessing. Jadi ketaatan itu adalah jalan menjadi berkat. Kalau bicara Natal, saya yakin dan percaya kita semua pasti tergambarnya adalah seorang bayi yang lahir. Saya yakin dari dulu waktu saya masih kecil sekolah minggu sampai sekarang pun Natal itu selalu dimaknai dengan kelahiran Kristus, karena memang itu pesan utama Natal. Namun pada pagi ini saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, juga anak-anak didik, apakah kita mengerti bahwa sebenarnya ada makna yang terkandung di dalam Natal itu, yaitu tentang ketaatan. Apa hubungannya kelahiran Kristus dengan sebuah ketaatan? Saya mau kita mengerti bahwa Kristus itu sebenarnya sudah ada sejak dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Sehingga sebenarnya Natal, kelahiran Kristus itu bukan menjadi Yesus yang barusan ada terlahir, bukan. Tetapi sebenarnya Natal itu adalah kehadiran Yesus Kristus yang dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia untuk akhirnya lahir, mati, bangkit, dan nantinya naik surga, dan yang terakhir itu jemput kita. Itu semuanya untuk manusia, dia rela. Itu karena sebuah ketaatan. Dan kita semua sekarang yang menikmati suasana Natal, kita harus mengerti bahwa seperti tertulis di sana ada Ibrani 12 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kalau di LCD
boleh ditampilkan Ibrani 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan dulu untuk kita semuanya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada sesuatu yang menarik, bahwa ternyata ketaatan Yesus itu tidak hanya sekedar Dia jalani sendiri, tetapi ketaatan Yesus itu Dia ajarkan kepada para muridnya, dan juga akhirnya diajarkan sampai kepada kita. Dan itu, ketaatan itu akan membawa kita di dalam iman, dan iman itu kepada kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu ada di dalam Kristus. Jadi segala sesuatu itu berasal dari Kristus, karena Kristus, dan bagi Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya mau tanya dulu. Di sini siapa yang ingin jadi orang sukses? Boleh angkat orang tuanya. Termasuk kita yang orang tua kita masih hidup, saya yakin kita pun ingin membahagiakan orang tua kita. Gak ada yang ingin, oh aku ingin mencelakakan orang tuaku. Kayaknya gak ada deh. Kalau ada, nanti tolong Bapak Ibu guru yang seperti itu di konseling khusus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kita ini sebenarnya memiliki Bapa, dan Bapa ini adalah Tuhan sendiri. Dan pribadi Bapa ini yang rela memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat itu, ada satu kesuksesan atau keberhasilan yang dilihat oleh Bapa di sorga, yang itu diharapkan dilakukan oleh pribadi Yesus. Yaitu apa? Kesuksesannya adalah bukan sekedar lahir. Lahir ini sebuah proses, tetapi ada satu tujuan, yaitu kesuksesan, di mana Bapa di sorga itu ingin supaya Yesus itu capai itu. Yaitu apa? Memberi diri kepada orang lain, memberi hidupnya, bahkan rela mati di atas kayu salib, supaya manusia yang berdosa memiliki pengharapan baru, memiliki keselamatan. Bahkan tidak sekedar itu, manusia yang percaya kepada Yesus nantinya akan hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus dan Bapa di sorga selama-lamanya. Saya mencatat ada 5 hal yang dilakukan Yesus sejak Dia lahir. Boleh Bapak Ibu sekalian ikuti saya, tangan kanannya ini bisa ya. Dari kelingkingnya dulu yang ditutup. Yang pertama adalah lahir. Yang kedua adalah mati. Yang ketiga adalah bangkit. Yang keempat adalah naik surga. Sekarang ini, yang paling jempol, Yesus itu jemput kita nantinya. Jadi kalau kita lihat 5 hal ini yang dilakukan Yesus sejak Dia lahir, Dia rela mati, Dia bangkit kembali dari kematian, kemudian Dia naik surga, dan nantinya jemput kita. Itu adalah wujud dari sebuah ketaatan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita lihat, ketaatan Yesus itulah kunci keberhasilan Yesus di dalam melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah sekarang, buat kita sekalian, kalau kita bicara tentang Yesus, Dia melakukan sebuah ketaatan hingga ada Natal, hingga ada Paskah, Jumat Agung dulu, Paskah, kemudian ada hari kenaikan, dan bahkan nantinya ada waktu di mana Yesus datang kembali. Yang jempol tadi adalah jemput kita. Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh kehidupan Yesus kepada kita semua, yaitu adalah ketaatan. Dan pribadi Yesus adalah
pribadi terbaik kalau kita ingin bicara tentang ketaatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita ini berada di sekolah, kita berada di SMK, dan di sekolah itu sebenarnya dan seharusnya itu adalah tempat di mana kita itu menciptakan sebuah budaya baru. Anak-anak didik yang awalnya datang di sini, karena mayoritas yang hadir di sini adalah para guru. Anak-anak didik yang pertama kali datang dulu, itu mereka itu datang, kemudian kita didik, kemudian kita bina, kita arahkan, kita dampingi. Sebenarnya kita itu sedang menciptakan sebuah budaya baru. Budaya dari apa yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan, atau sebelumnya belum mereka jalani dengan sungguh-sungguh, atau bahkan budaya yang belum pernah mereka kenal sebelumnya. Kita itu menciptakan sebuah budaya baru. Nah, pertanyaannya, budaya yang seperti apa yang kita ini sedang berikan kepada anak-anak didik kita? Contohnya kayak gini. Di sekolah pasti ada yang namanya pelajaran matematika. Semua siswa dapat ya. Anak-anak dapat matematika ya. Para siswa dapat ya. Di pelajaran matematika kita harus mengasah pola pikir kita. Gak mungkin kalau kita mendapat pelajaran matematika terus pikiran kita tidak diasah. Kita terus aja tumpul. Gak mungkin. Nilai matematikanya pasti 5 atau 4, dan kalau seperti itu tidak akan naik kelas. Tidak naik kelas ya Bu, kalau nilai matematika 5 ya, tidak akan naik kelas. Jadi kita melatih anak didik kita untuk mengasah pola pikir. Contohnya dengan pelajaran matematika. Kemudian kita juga mengasah mereka untuk mengingat. Kita mengasah mereka untuk membuat analisa atau merangkum. Kemudian ada banyak hal yang kita sebenarnya sedang latih mereka, dan itu akan terpola dalam hidup mereka, dan pola itu akan menjadi kebiasaan sehari-hari, dan kebiasaan sehari-hari itu nantinya akan menjadi budaya yang pada saat mereka lulus atau sebelum lulus pun budaya ini sudah mereka bawa kemanapun mereka pergi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada satu hal. Kalau kita belajar tentang makna Natal, yaitu sebuah ketaatan, sebenarnya kita sedang memberikan budaya kepada anak didik kita adalah budaya karakter Kristus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita semua, kita ini sedang mengalami dan juga belajar tentang karakter Kristus atau tidak? Di kita semuanya nantinya akan ada pendampingan kepada anak-anak, dan kita semua ini sebenarnya sedang menjadi teladan bagi anak didik kita. Kita ini sebenarnya sedang dilihat oleh mereka. Apakah pribadi Kristus muncul di dalam hidup kita? Dan kalau itu muncul, mereka rasakan, mereka akan mengikuti kita, melihat kita, mengikuti kita, dan kita menciptakan budaya karakter Kristus di SMK kita ini. Dan bila itu terjadi, maka nanti di luar sana orang-orang akan melihat bagaimana karakter Kristus itu muncul melalui kehidupan anak-anak didik kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya belajar bahwa setiap kita itu pasti memiliki 3 bapak. 3 bapak ini bukan berarti terus harus cowok ya, tetapi 3 bapak ini 3 pribadi yang membapaki kita atau menjadi orang tua buat kita. Dan itulah yang membuat kita itu berhasil. Dan ketika bapak ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kita ini memiliki bapak di sorga. Yang kedua, kita ini memiliki bapak yang maknanya adalah orang tua kita. Apapun kondisi maupun sifat dan karakter orang tua kita, mereka itulah yang membentuk kita
sampai menjadi seperti sekarang ini. Bahkan kalau saya tidak punya orang tua, begitu lahir orang tua saya meninggal atau orang tua saya sudah tidak bersama saya, tetap ada yang membimbing kita, merawat kita sampai kita dewasa. Nggak mungkin seorang bayi dewasa dengan sendirinya begitu lahir makan sendiri, nggak ada. Pasti ada orang yang merawat kita. Itulah bapak kita yang kedua atau orang tua kita yang kedua. Dan yang ketiga adalah guru, atau saya boleh sebut di sini sebagai mentor. Kita pasti memiliki guru atau kita memiliki mentor, orang-orang yang mengajari kita tentang sesuatu. Dan kita ini di SMK, kita ini sebagai guru, kita itu sebagai mentor. Di sini ada Pak Dirko, ada Bu Tintin yang menjadi mentor bagi para guru yang lain. Kemudian ada guru-guru yang menjadi mentor satu dengan yang lain, bahkan juga untuk anak-anak didik. Dan di sini juga ada Pak Handoko, Bu Fungki, ada Bu Lindra, ada Pak Buana di belakang, dan yang lain-lain pun juga menjadi mentor bagi orang-orang lain pun dimentori atau memiliki guru, pribadi-pribadi lain sebagai guru. Ada satu yang menarik, ketiga pribadi ini, ketiga bapak dalam hidup kita, itulah yang membentuk kita sampai sekarang. Dan itu yang akan terus membentuk kita ke depan. Keberhasilan kita atau kegagalan kita itu sebenarnya juga ditentukan dari bagaimana kita menyikapi didikan atau ajaran ketiga guru kita, Tuhan, orang tua, ataupun mentor kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bicara tentang ketaatan, itu ada dua hal saya catat. Yang pertama, ketaatan karena keharusan. Ketaatan karena keharusan ini akhirnya membuat orang itu cenderung terpaksa. Saya mau tanya di sini, jujur ya, jujur. Bangun pagi itu terpaksa atau nyaman saja dilakukan? Bangun pagi-pagi hari harus berangkat ke sekolah atau ke kantor itu terpaksa karena memang harus. Di sini jam berapa ya Bu mesti datang? 7. Jam 7 sudah sampai di sekolah. Itu terpaksa atau nyaman dilakukan? Nyaman. Yang benar, karena di sini ngomongnya nyaman. Padahal kalau jam 7 perjalanan paling jauh berapa lama dari tempat tinggal masing-masing? Yang lebih setengah jam ada? Ada. Ada yang lebih dari setengah jam. Berarti setengah 7 kurang sudah berangkat dari rumah. Setengah 7 kurang harus berangkat dari rumah, artinya jam 6 atau setengah 6 sudah harus siap-siap. Itu kalau tanpa doa pagi. Kalau dengan doa pagi harus mundur lagi, mungkin jam 5, setengah 5 sudah harus bangun. Setengah 5, jam 5 bangun. Terpaksa atau nyaman dilakukan? Nyaman. Benar. Ya, ketaatan itu seringkali ada karena keharusan. Dan kalau sudah bicara keharusan, itu seringkali karena keterpaksaan. Yang kedua, ketaatan itu karena sebuah kesadaran. Kalau bicara kesadaran, itu gampang. Ya sudah, karena memang maunya sendiri, ya sadar. Kalau nggak mau, ya terpaksa itu tadi. Apakah kedua hal ini baik dan buruk? Saya jawab tidak. Dua-duanya ini baik. Dalam ranah kita di pendidikan, kata terpaksa atau kata keharusan itu adalah sesuatu yang baik. Mengapa? Karena disitulah dilatih. Karena disitulah diajar bahwa ada sesuatu yang bisa diraih, sesuatu yang bisa dinikmati, yang berawal dari keharusan atau keterpaksaan tadi. Dan kalau sudah berupa kesadaran, sesuatu yang bisa diraih atau dinikmati itu akan lebih nyaman lagi untuk dijalankan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sesuatu yang menarik dari kisah ketaatan seorang Yesus Kristus itu adalah bahwa dia tahu persis di depan itu seperti apa. Pribadi Yesus itu karena dia berasal dari kekekalan, dia memiliki tugas
untuk menebus manusia, melakukan karya penebusan. Dia tahu persis bahwa itu harus dijalani. Dia tahu persis kalau dia nantinya harus mati disalib. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita bicara kepada kita akan jawab sendiri, belum tentu kita mau. Bicara kepada Yesus sendiri, Yesus pun pada waktu di Taman Getsemani, kalau kita lihat, baca di Alkitab, tetesan-tetesan yang ada di peluh Yesus itu sampai seperti darah. Itu tanda bahwa dia mengalami satu pergumulan yang hebat, yang berat. Tetapi dia mau belajar untuk taat. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketaatan itu sebenarnya yang menjadi kunci bagaimana Abraham itu bisa disebut sebagai bapak orang beriman. Itu yang menjadi kunci bagaimana Abraham itu benar-benar menerima milik pusakanya dan bahkan menjadi berkat untuk anak cucu dan semua orang. Dan kalau kita bicara yang seperti itu, artinya iman di dalam hidup kita itulah yang seharusnya menjadi kunci mengapa kita mau taat. Pada saat kita melihat bahwa ketaatan itu menjadi sebuah keharusan, pada saat ketaatan itu menjadi sebuah keterpaksaan, kita harus melihat dengan iman kita bahwa ini adalah untuk kebaikanku. Ini adalah supaya aku menjadi orang yang terlatih, aku menjadi orang yang skillful, aku diberi kepercayaan lebih. Dan kalau bicara tentang jenjang karir, kalian akan bisa meningkatnya itu lebih dari rekan-rekan yang lain. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jika kita melihat bahwa ketaatan itu adalah satu hal yang harus kita lakukan, biarlah itu menjadi budaya kita. Itu menjadi satu kebiasaan baik yang kita lakukan dan kita latih setiap hari. Kalau kita bisa melakukan itu, maka benar-benar pribadi Yesus yang lahir melalui peristiwa Natal itu benar-benar juga ada dalam hidup kita. Seperti tadi nyanyian yang terakhir sebelum firman dinyanyikan, ada kata di mana Natal itu tidak akan ada artinya tanpa lahir di hatiku. Kata lahir di hatiku itu bermakna bahwa kelahiran Kristus itu jangan cuma sekedar kita rayakan. Makna Natal itu jangan sekedar hanya kita rayakan, tetapi biarlah kehadiran Yesus itu benar-benar lahir di hati kita. Pesan Natal itu benar-benar lahir di hati kita. Dan satu pesan Natal yang tahun ini kita sama-sama renungkan adalah tentang ketaatan. Biarlah ketaatan itu juga lahir dalam hati kita, dan yang lahir itu harus bertumbuh, dan bertumbuh itu artinya adalah kita latih terus, kita jadikan kebiasaan baik. Dan kalau sekolah ini adalah tadi saya sampaikan, sebenarnya kita sedang membangun budaya. Biarlah budaya taat itu juga ada di SMK kita ini, sehingga nantinya orang-orang yang berjumpa dengan guru, staf maupun siswa-siswi dari SMK Kristen Harapan Sejati, mereka akan kenali budaya taat ini. Mereka akan kenali bagaimana orang-orang mau berdisiplin diri. Ketaatan ini akan membuat disiplin diri yang luar biasa. Sesuatu ketaatan bukan lagi menjadi sebuah keharusan ataupun keterpaksaan, tetapi menjadi sebuah kesadaran karena orang-orang yang mau berdisiplin diri. Dan budaya ketaatan ini juga menjadikan kita cepat tanggap dengan apapun yang ada di sekitar kita, dan itu akan membuat kita itu berbeda daripada orang-orang yang di sekitar kita. Mengapa? Karena kita cepat tanggap. Dan kita melihat kecepatan tanggap itu
membuat ketaatan kita ini semakin menonjol. Dan yang ketiga, kalau budaya ketaatan ini benar-benar kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, maka kita akan tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, dan mana yang salah. Berawal dari ketaatan, maka kita memiliki iman bahwa ada sesuatu yang kita bisa raih, kita bisa capai, bahkan kita bisa bagikan kepada orang-orang sekitar. Dan pada saat kita memiliki ketaatan itu, kita memiliki iman itu, dan orang-orang melihat kita berbeda, kita mendapatkan sesuatu yang berbeda, itu bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri. Sama halnya pribadi Yesus. Ketaatan Yesus itu bukan untuk dirinya sendiri supaya dipuji oleh Bapa di sorga, tetapi ketaatan Yesus itu supaya banyak orang memperoleh berkat. Adakah ketaatan kita juga menjadikan orang-orang sekitar kita memperoleh berkat? Dan biarlah melalui Natal kali ini kita belajar dan kita mencoba untuk jalani bahwa ketaatan kita itu supaya kita menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita, siapapun mereka yang ingin kita bahagiakan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk apa yang Engkau sampaikan dalam renungan Natal pada kali ini Tuhan. Kami mau belajar tentang ketaatan lebih lagi. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mengajari kami untuk taat kepada-Mu. Ajari kami Tuhan untuk memiliki ketaatan juga, untuk belajar menjadi seperti Tuhan Yesus hingga pada kesempurnaan nantinya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang, baik yang sebagai guru maupun sebagai siswa, sebagai staf, maupun semua yang dari yayasan. Bahkan Tuhan, semua orang yang terhubung dengan SMK ini Tuhan, kami berdoa biar Roh-Mu sendiri Tuhan yang berkarya, sehingga keberadaan kami Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan, mampukan kepada setiap kami untuk memiliki karakter Kristus dan mencerminkan karakter Kristus dimanapun kami berada, supaya ya Tuhan, dimanapun kami berada, orang boleh mengenal Engkau dan menikmati cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk segalanya. Kami mau lanjutkan Tuhan perayaan Natal ini, ibadah Natal ini di dalam kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita memasuki prosesi penyalaan lilin. Untuk lilin pertama, saya persilakan Bapak Pendeta Setia Wibowo untuk menyalakan lilin. Untuk lilin kedua, saya persilakan Ibu Lindratini.
Untuk lilin ketiga, saya persilakan Ibu Dr. Anda Jo Fong Ing untuk menyalakan lilin. Untuk lilin keempat, saya persilakan Bapak Pastor Joshua Buwana Tanjung. Saya persilakan Bapak Pastor Joshua Buwana Tanjung. Untuk lilin kelima, saya persilakan Bapak Dr. Andes Dirgo Nosodarmo. Untuk lilin keenam, saya persilakan Ibu Titin Mariani SPSI NA untuk menyalakan lilin. Untuk lilin ketujuh, saya persilakan Saudari Sondasi Lisa sebagai perwakilan dari siswa SMK Kristen Harapan Sejati. Saya persilakan Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Silakan dimatikan lilinnya. Saya persilakan Bapak Ibu dan teman-teman untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan penampilan dari kelas 12
Kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, terjadi dengan begitu sederhana, karena Ia tidak lahir di rumah sakit mewah ataupun rumah, tetapi Yesus lahir di kandang domba yang pada dasarnya sungguh tak layak untuk jadi tempat melahirkan. Bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus? Berikut liturgi kelahiran Tuhan Yesus. Tiba di Bethlehem, mereka mulai mencari tempat penginapan. Pemilik penginapan terlihat sibuk di meja resepsionis. Mendengar teriakan pemilik penginapan, Yusuf memapa Maria untuk mencari penginapan yang lain. Yusuf dan Maria beranjak pergi, dan tiba-tiba pemilik penginapan berteriak, karena adanya perintah Kaisar Agustus agar semua orang di seluruh dunia harus mendaftarkan diri ke kotanya masing-masing. Maka secara otomatis kampung halaman Yusuf di Yudea, kota Bethlehem sangat ramai, sehingga semua penginapan penuh. Bahkan ada sejumlah masyarakat yang membangun tenda di sekitar jalan karena tidak ada penginapan yang kosong. Dan Maria pun harus melahirkan Yesus di kandang domba. Namun, karya keselamatan Tuhan telah bekerja, dan bintang terang menaungi kandang domba tempat Yesus dilahirkan, yang dilihat oleh para orang Majus. Bukan kayak bintang yang dibicarkan para nabi, tapi yang itu adalah bintang yang menunjukkan kelahiran Tuhan Yesus. Wah, ternyata mereka mengatakan benar. Mungkin saja itu adalah bintang yang kita benar. Mari kita pergi ke sana dan
Ketika orang Majus berjalan mengikuti bintang timur dan menuju ke kandang domba. Saat orang Majus berjalan menuju bintang timur, masuk kelompok gembala dengan sarung dan tongkat, dan muncullah kedua malaikat. Salam sejahtera bagi kalian semua. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kabar sukacita bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir hari menuju selamat, yaitu Kristus Tuhan matahari. Dan inilah tandanya bagi kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain kambing dan terkait di dalam rumah. Usai menyampaikan hal tersebut, kedua malaikat menuju ke kandang domba. Hah? Apa itu tadi? Putih-putih dan ada domba. Jangan-jangan itu ratu atau jin yang mengusir domba-domba. Tenang, domba-domba kita aman. Lalu tadi mereka bilang ada kabar gembira. Kabar apa ya? Iya, kabarnya juga selamat atau apa itu yang kita tahu. Berarti itu tidak jauh dari tempat ini, tapi juga selamat Kristus apa maksudnya itu? Oh, jangan-jangan juru selamat yang sering disalahkan oleh anak itu ya? Hah? Itu kabar yang luar biasa loh. Kita ke sana. Ayo, Gembala pergi ke Bethlehem. Saat gembala jalan mencari kandang domba, orang Majus tiba di kandang domba. itu kabar Yesus. Bintang itu pas berada di atasnya. Oh, sungguh luar biasa. Ternyata kita berusaha untuk kita sama benar. Sekarang kita memberikan kebenaran kita. Ketika orang Majus menyerahkan persembahannya, dan saat itu gembala juga tiba di kandang domba. Ketika gembala sujud menyembah di bayi Yesus. Kita
hari ini. Sambutan dari Kepala Sekolah SMK Kristen Harapan Sejati, Ibu Tintin Mariani S. SPSI MA, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ibu Lindra, Ibu Pungring, Pak Handoko, Pak Buana, Bu Vini, dan teman-teman yang terkasih, Pak Dirgo, Pak Tekar, Bapak Ibu guru yang saya hormati maupun anak-anak yang saya kasihi, selamat pagi. Sebuah ucapan syukur untuk kita semua bisa hadir di sini, menghadiri Natal, kita bisa bersyukur bisa bertemu dengan Natal tahun 2021. Ini adalah satu kemurahan Tuhan di tengah-tengah masalah kesehatan dunia yang sedang masih terus naik turun begitu kondisinya, kita masih bisa bersukacita bersama di sini. Terima kasih tadi Pak Bowo sudah memberikan firman-Nya yang luar biasa yang mengingatkan kita. Oh, Ibu Bowo, selamat datang. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Natal hari ini memberikan kita sebuah pengingat betapa baiknya Tuhan itu, betapa luar biasanya karena kasih karunia-Nya memberikan kita umur hingga saat ini. Pasti ada tujuan yang diberikan kepada Tuhan sehingga kita masih bisa bersama-sama di sini. Saya yakin juga bahwa Natal ini tidak hanya sekedar kegemerlapan pesta, tidak hanya sekedar tukar menukar kado. Kadang-kadang kita ini seringkali kalau Natal ini sibuk untuk saling tukar kado gitu ya. Ayo kita beli kado untuk siapa dan siapa dan siapa begitu ya. Padahal sesungguhnya sebenarnya Natal ini adalah esensinya adalah bagaimana kita bisa memberikan kado kepada Kristus. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, hidup kita untuk bisa menjadi kado yang terbaik untuk Kristus. Saya menilai bahwa bagaimana ya cara kita memberikan kado kepada Kristus, yaitu dengan memberikan hidup kita untuk bisa dipakai lebih lagi untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Be a miracle to somebody in this Christmas. Biarlah kita bisa menjadi mukjizat, menjadi keajaiban, memberikan berkat seperti tadi kata Pak Bowo, ingatkan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Ini adalah saatnya kita enlarge our vision, memperbesar visi kita menjadi miracle, membawa keajaiban berkat buat orang lain. Melalui tangan kita, Tuhan bisa memberikan banyak sekali saluran-saluran berkat buat orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Dan saya yakin ini juga merupakan satu hal yang bisa menjadikan kita ini menjadi orang-orang yang membawa amanat agung dari Kristus, membawa orang lain kepada Tuhan melalui pola hidup kita sehari-hari ya, cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita bekerja, cara kita sekolah, bagaimana integritas itu kita bisa tanamkan dalam setiap aspek kehidupan kita, bagaimana sikap profesional ketika bekerja itu juga bisa kita tularkan kepada orang lain. Hal-hal sedemikian ini akan menjadikan orang melihat, wow, ada Kristus di dalam diri kita. Dan orang yang mungkin belum percaya kepada Tuhan bisa berkata, wah, aku kok ingin kenal ya, siapa ya yang membuat dirimu ini bisa menjadi sedemikian rupa, bersemangat, berkarya, bertingkah laku dengan baik seperti tadi kata Pak Bowo katakan, karakter, beretitude yang baik. Siapa ya yang bisa menjadikan sumber daripada semua itu di tengah mungkin masalah? Ya biasa ya, manusia hidup pasti ada masalah, tidak mungkin tidak ada masalah ya, dalam segala porsinya.
Tetapi ketika bagaimana cara kita menyikapinya itu adalah yang membawakan orang bisa melihat gambar Kristus kita di dalam diri kita. Ini yang kita perlu jadikan refleksi bersama-sama bahwa bagaimana kita bisa memberikan kado yang terbaik untuk Kristus pada hari Natal ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bekerja keras menyiapkan segala sesuatu di sini. Semuanya berjalan dengan luar biasa. Semuanya menjadikan kita menjadi satu dan bisa sekali lagi mengingatkan kita untuk sampai tahun ajaran depan Natal tahun 2022 kita masih bisa bertemu dalam kondisi yang sehat dan ceria seperti ini. Terima kasih untuk panitia dan Bapak Ibu guru yang semuanya sudah mendukung acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan mari kita menjadi miracle buat orang lain. Let's be somebody's miracle. Terima kasih, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada persembahan kasih dari Bapak Ibu guru. Saya persilakan.
Tuhan penampilan yang sungguh luar biasa dari Bapak Ibu Guru di tempat ini. Dengan demikian berakhirlah sudah perayaan Natal Keluarga Besar SMK Kristen Harapan Sejati. Kita akan tutup dalam doa buka kepada Bapak Pendeta Bowo. Saya persilakan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah perayaan Natal hari ini. Bapak yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas karyamu dalam ibadah dan perayaan Natal di SMK Kristen Harapan Sejati pada pagi hari ini. Kami berdoa biar melalui perayaan Natal ini Tuhan, ada semangat yang baru, ada kelahiran Kristus di dalam hidup kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan melalui Natal kali ini Tuhan, kami semakin mantap untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, baik kami di sekolah, maupun kami di rumah, maupun kami di masyarakat. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti akan tugas panggilan kami, dan memampukan kami mengerti bahwa Engkau ingin memakai kami sebagai alat-Mu, sebagai panjangan tangan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Ajari kami Tuhan untuk meneladani Kristus yang rela berbagi untuk kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan bila pada pagi ini kami akan lanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami juga mohon penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu, sehingga ya Tuhan, dimanapun kami berada, biar berkat-Mu itu terus bersama kami, dan pribadi-Mu nyata melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk segalanya. Mari Bapak Ibu dan saudara terkasih, kita arahkan hati dan kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa di sorga, kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus ada bersama kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan memberkati.